acara salajengipun punika mauidhah hasanah ingkang badhe disembut sampaiaken dumateng Al Mukarram Romo Kiai Haji Ali Asyikin Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung dumateng Al Mukarram Romo Kiai Haji Ali Asyikin kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para rawuh, para sepuh bini sepuh yang saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Tubuh dan semua keluarga besar Bani Kiai Haji Abbas Tubuh. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berparingi barokah kesehatan, barokah umur, barokah santri ini, barokah lembaga ini, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususipun keluarga besar Bani Kiai Haji Yasin Abbas oleh Ibu Nyai, mudah-mudahan saat sekarang oleh Allah senantiasa dipun paringi rahmat wonten alam barzakhipun ngantos wonten alam akhiratipun, amin amin ya rabbal alamin. Para kiai ingkang pinara wonten ngajeng sak tepang mawon Kiai Imam Syafi'i, Agus Hamim, Kiai Mursidi, Gus Mantu, Kiai Zaini, keliru mawon kan mawon, kan mawon dereng dugi mriki pun kelira-keliru Gus Zaini, Saripudin, mudah-mudahan paling barokah santen, amin. Saya pernah dipeseni oleh guru saya ketika mau boyong mondok, le awakmu lek dadi alumni, lek pingin nyambung dengan pondok kudu nyumbang, lek pingin nyambung kudu nyumbang. Itu lek kadung gak nyumbang nggih boten nyambung. Ini bahasa Madura. Bahasa Madura. Kalau pingin nyambung kudu nyumbang. Lek kadung enggak nyumbang nggih boten nyambung. Saja ini pengajian ini selesai sekarang, sudah selesai, materi ini sudah dalam sekali. Cuman kan enggak enak ke Gus ini. Pengasuh itu. Oh, ngapunten Gus Rini, ngapunten ngeten. Yang dimaksud nyumbang ini bukan wedhus 3 ekor itu boten. Boten. Nyumbang anaknya di pondok ini nang Al-Az, ngoten niku nami nyumbang. Karena istiqomahnya pesantren itu tetap dari gerakan alumni. Tang pundi mawon. Nggih. Sampai di Blok Agung mengadakan satu pengurus Blok Agung namanya Al-Adab. Makanya alumni itu penting. Bahagia sekali saya kalau Al-Mukarram Kiai Syafi'i hadir di sini. Ini namanya sebuah kepedulian. Ini namanya ya nyumbang ya. Enggak penting wedhus itu, walaupun itu penting juga, penting juga, lama-lama nggih penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan santri, alumni, wali santri oleh Allah pun paring barokah rezeki, amin. Ngaos sekedap mawon. Dulu Imam Ali bin Abi Thalib itu panggilannya Abu Hasan, karena anak pertama itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ditanyain oleh sahabat, ya Abul Hasan, mat taqwa, takwa itu apa? Imam Ali bin Abi Thalib jawab, at-taqwa
al khawfu minal jalil wal amal bitanzil wal qanaah bil qalil wal istidad liyaumir rahil. Ya, Imam Ali itu kalau ngendikan radi sair bahasanya. Al khawfu minal jalil, al amal bitanzil, al qanaah bil qalil, al istidad liyaumir rahil. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah al khawf minal jalil, takut dengan Allah. Jalil itu Allah. Al amal bitanzil, hari-harinya ngamal di Quran, amalannya sesuai aturan Quran. Al qanaah bil qalil, nerima dengan pandum sedikit dari Allah. Itu takwa. Kok gereneng suara kata takwa. Yang terakhir istidad liyaumir rahim, selalu persiapan untuk hari kematian. Ini takwa. Saya memulai dari yang pertama, takut kepada Allah. Takut itu apa? Takut itu tidak melanggar. Santri itu sak pateng ngaji, kok melanggar? Itu namanya bukan taat. Selama masih melanggar bukan. Kalau kalian jenengan ini prestasi iman kita yang terbaik itu bukan karena pateng tahajud, pateng sholat duha, sholat witir, bikin, maca Quran, bukan. Level tertinggi iman itu adalah apa? Tarkul ma'asi, ninggal maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad, ini sangat dipahami ya. Jadi meninggalkan maksiat. Hanya ada pepatah Arab mengatakan at-taubatu wajibah wa aujabu minha tarkul ma'asi. Tobat itu wajib, tapi lebih wajib tidak bermaksiat. Karena taubat itu mesti lewat sebuah prosedur, Pak. Ngelakoni dosa dhisik, taubat. Taubat itu bahasa Arab, bahasa kita betul. Hakikatu taubah an-nadama. Bahasa kita betul. Itu prosedurnya. Akhirnya ngelakoni dosa dhisik baru bertaubat. Tapi ketika kita menjauhi maksiat, prosedur itu sudah hilang para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita menghindar maksiat kenapa? Al khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Enek wong wis tuwa wong. Aku dibiyen. Wah. Seri pripun? Minum, judi, medok. Lah sakniki pripun, Mbah? Leren. Loh, napa leren? Wis tuwek tak odi. Wis loyo. Lah niku senis taubat Pak Lurah. Ya mergo loyo. Lah terpaksa leren. Kan ngoten lho, keadaan memaksa. Kata-kata kita bertaubat itu karena takut kepada Allah. Kata-kata kita takut kepada Allah tidak melakukan dosa. Allahumma sholli ala Muhammad, paham ini? Pun saya sekarang mau ngasih contoh hadis sahih. Ada 7 orang besok di hari kiamat itu dikasih teror, iup-iupan oleh Rasulullah. Dan dia orang-orang yang sangat beruntung. Sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ngeten ya iki. 7 orang sama Allah dikasih iup-iupan. Di hari di mana tidak ada iup-iupan kecuali iup-iupan Allah. Pohon beringin tidak ada, pohon sawu tidak ada. Teror kayak ini sudah digusur sudah nggak ada panitia waktu itu. Panitianya langsung Gusti Allah ada. Panitia tunggal. Siapa mereka? 1, Imam Adil. Imam Adil mah sampean ojo biasa ngrasani presiden, Pak Gubernur, bupati, kepala desa. Takut bagi Allah dia adil. Kata rakyat tidak adil. Tapi kata Kiai Imam Syafi'i kalau kata rakyat tidak adil, kata Allah yang tidak adil. Gitu. Bon,
Yang penting imam adil itu besok ada di kehidupannya. Nanti sampai pilih mana yang terbaik level keimanan. Nomor 2 ada sabun nasihat fi ibadatillah. Anak muda mulai muda sampai tua ibadah terus itu besok. Nomor 3 yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Nomor 4 orang yang berdua, saya dengan Bayi Syafi'i bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bayi Syafi'i di Pundi, Rogo Jambi. Singojuru dakwah, saya di Blok Agung dakwah. Itu berpisah bertemu karena Allah. Kalau bertemu saya boleh mantu ya, karena Allah. Hadirin yang dimuliakan, ini besok diutupan. Nah, nomor 5. Ada laki-laki da'athu imro'atun datu mansibin wajamil. Laki-laki digoda perempuan yang cantik punya derajat. Faqala inni akhafullah. Maaf saya takut kepada Allah. Wah keren ya gitu. Angel sebenarnya ini angel. Tatak-tatakan Pak ini. Tatak-tatakan ini gitu. Jarang. Ustaz Zaini saya rajulun da'athu imratun datu mansibin wa jamil. Jadi punya kecantikan dan punya derajat. Faqala inni aku ditolak. Kesempatan sudah di depan mata, ditolak. Oleh. Yang nomor 6 orang sodako tangan kanan, sodako tangan kiri gak tahu, saking sirinya. Nomor 7 orang nangis karena takut kepada Allah. Pun yang mana yang terbaik itu yang mana? 7 itu yang mana yang terbaik? Yang paling keren yang mana itu? Wong lanang digoda wong wedok. Kalau cuma nangis tengah malam orang banyak hutang yang bisa nangis Pak. Yuk tereng lakon dosa kok iso nangis kan ngoten enggak? Tengah malam ya Allah, saya seharian dosa. Ini jelas dosa diberikan kesempatan oleh Allah, tapi mampu mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sakit dipahami. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi Yusuf ketika ada kesempatan dosa dirayu oleh Siti Zulaiha, wakila 7 lapis gerbang istana itu dikunci sama Siti Zulaiha, tidak ada seorang pun. Ketika Nabi Yusuf menolak ajakan Siti Zulaiha, horeg penduduk langit horeg, karena manusia yang dikasih nafsu mampu menolak kesempatan. Itu namanya al-khauf minal jahil. Nah kalau kalian jenengan itu kalau cuma pateng maca Quran ini bisa diukur kan? Sehari berapa 1 juz gitu. Nah ngerasani tonggo berapa dusun yang dirasani? Kan nggak pernah dicatat kan? Nggak pernah. Makanya prestasi iman terbaik itu meninggalkan dosa. Bukan fi'lit ta'at tapi tarkul ma'asi. Ini sakit dipahami. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan oleh Allah diselamatkan dari dosa-dosa. Hindari. Tapi aneh. Saya kalau tanya ke murid saya, ke mbak-mbak khusus, mbak, dosa paling dekat dengan sampean apa? Rasan-rasan. Akeh itu gale Pak terakhir. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu sering saya ceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang pribadi presiden yang sering belusukan. Cuman Sayyidina Umar belusukan sendiri, nggak ada yang nyuting, nggak diviralkan. Beda dengan presiden sekarang, kalau belusukan bawa pengawal, nanti diviralkan, buat konten kan. Dulu nggak ada konten. Untuk apa Umar bin Khattab belusukan? Merekam aspirasi rakyat. Terus kemudian Umar bin Khattab masuk ke sebuah wilayah tempat orang miskin. Nang ngisor pering ada rumah gubuk, di dalam ada seorang janda
tua tapi Pak. Tukaran sama anak gadisnya. Sama Sayyidina Umar langsung dipepet. Ini jam 2 malam, kira-kira jam 2 malam. Dipepet mojok. Mojok. Hati-hati loh, kalau Umar yang gak tatak, Umar Tugung, ojo sampai biasa gitu. Ada janda nang pojok rumah sampai mojok jangan. Ini tukaran sama istri. Umar bin Khattab mendengar apa yang sedang diberisik di dalam. Ternyata seorang ibu itu penjual susu di pasar, susu bilasan. Kata ibu, "Duk, susu itu sampai campuri air. Besok biar kalau dibeli timbangan berat batin yakin." Gadis itu bilang, "Bu, kata Umar bin Khattab presiden kita itu gak boleh, haram, penipuan." Kan luar biasa tuh Pak. Gadis itu tengah malam kesempatan berbuat dosa ada tapi ditolak oleh gadis itu. Kata ibunya, Umar bin Khattab besok gak kira keliling pasar, gak kira tahu Umar bin Khattab apa yang kita lakukan. Gadis itu bilang, lam yarahu Umar lam illam yaronal Umar fa'ainallah. Kalau Umar bin Khattab tidak melihat, Allah di mana? Makanya buku itu judulnya Ainallah. Saya kira buku itu dikirain sama saya, judul Ainallah di mana Allah, saya kira itu buku tauhid. Ternyata diskusinya, dialognya ibu dan seorang gadis. Illam yaronal Umar fa'ainallah. Illam yaronal fa'ainallah. Di mana Allah? Sayyidina Umar langsung pulang rumah. Langsung pulang rumah. Subuh-subuh habis subuh manggil anaknya. Umar bin Khattab bilang, hal ahadun minkum yuridu ayyatazawwaja binta bayatil laban. Kamu masih jomblo semua, masih lancing semua. Sampean saya tawari gadis anaknya tukang penjual susu. Ini coro sekarang anaknya Prabowo Pak, ditawari anak penjual susu di desa anaknya orang miskin. Gak ada yang jawab, gak ada yang jawab, gak tertarik itu putra-putra Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina bin Khattab tuh marah, wa illa fa ana atazawwajuha li nafsi, kalau tidak tak rabi dewi. Wah keren itu di majelis itu mesti istrinya Sayyidina Umar gak ada Pak. Kalau ada geger. Hadirin yang dimuliakan Allah, terus kemudian masuk namanya Asim bin Umar, Bah Pulau Burung, Pulau Burung. Akhirnya dijodohkan oleh Umar bin Khattab. Lahirlah seorang wanita, kemudian dari anak Asim dengan Laila binti Bayatil Laban itu lahir namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah kelima sepanjang sejarah, raja paling adil di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini siapa? Ketika Umar bin Khattab menemukan gadis itu, apa ditemukan sholat tahajud? Tidak. Ditemukan sedang zikir? Tidak. Sedang baca Quran? Tidak. Sedang apa? Menolak berbuat dosa di saat kesempatan. Jadi paham ya? Tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2, al-amal bitanzil. Orang takwa itu setidaknya amal bitanzil, amaliyahnya itu sesuai Quran. Kalau saya petik satu saja bagian dari Quran, Allah Ta'ala dawuh kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sampai kalau ada apa-apa minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sudah, ya begitu saja. Problem itu mesti ada Pak, paket. Bahkan problem itu paketnya orang itu kalau dekat dengan Allah sama Allah ditegur. Kalau ada orang sedang mendapatkan problem saat ini, barangkali orang itu sedang
sedekat-dekatnya dengan Allah. Itu sudah paket. Nabi-nabi itu semuanya oleh Allah dikasih paket musibah, dikasih paket problem paling tinggi. Kalau kalian jenengan itu, aduh, makanya di dalam Al-Quran ayat tasliyah itu ayat memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, beginilah Rasul-Rasul sebelum kamu. Tidak ada kaumnya yang langsung percaya. Ya berat seperti kufar Mekah kayak itu. Sampean yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Itu aja. Sholatnya, walaupun sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu bukan untuk problem juga. Nek enggak sholat malah problem jenengan. Jenengan ngadep datang sholat. Kapan? Jam 3 malam. Habis sholat 2 rakaat, zikir terbaik waktu tahajud itu adalah istighfar. Istighfar. Zikir terbaik tahajud itu adalah istighfar. Doanya pakai bahasa Tugu kalau doa. Jangan pakai bahasa Arab tadi. Bahasa Arab itu kalau zikir yang diwiridkan ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah. Itu pakai bahasa Arab, jangan di bahasa Indonesiakan. Subhanallah, Allah maksudnya Allah maksudnya Allah. Allah kesuai Pak, subhanallah. Tapi doa itu adalah ratapan jiwa. Harus sambung dengan Gusti Allah. Harus sambung. Kalau ada orang minta ijazah doa ke saya, ya saya minta ijazah doa tahajud. Saya ini doanya, sholat 2 rakaat, baca istighfar, buka doanya alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini paketnya, jangan kehilangan ini. Terus angkat tangannya, matur datang Gusti Allah sesuai dengan isi hatinya. Sahabat pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaifanas alu rabbi, bagaimana kami meminta kepada Tuhan kami? Rasulullah jawab, minta selamat dunia akhirat dan minta maaf. Itu dong. Jangan cerewet-cerewet ke Gusti Allah. Gusti Allah, ya Allah, 5 bulan hutang saya sudah 15 juta Gusti Allah. Kata mereka diseruh, ya Allah saurono Gusti Allah. Itu kata malaikat utang-utang dewi dan sahur Gusti Allah. Jadi sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, karena fanas al-rabbi, bagaimana cara saya meminta kepada Tuhan saya? Rasulullah jawab, is'al rabbak, mintalah kamu kepada Tuhan kamu bil maghfirah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Jadi minta maaf dan minta selamat dunia akhirat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Doa. Nggih. Musta'inu bis-sabri was-salah. Musta'inu bis-sabri was-salah. Ini penting sekali. Penting sekali. Kita ini adalah santri. Kalau amalan ini hilang, Pak, sudah kehilangan kita. Punya hutang, moro cerita dengan tetangga. Jawa ini ingin solusi tukang kan. Nyoba, Pak. Hutang 15 juta nih kita. Katakannya, aku 10 juta kok. Sami mawon. Podo remek podo remek. Bujuku iki cerewet banget. Jangan bicara dengan tetangga. Tetangganya sama, bujuk cerewet lho Kang. Tetangganya bilang, kayak ku malah ngamuk setas jotosan sama saya. Podo lebih berat Pak, lebih berat. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Problemnya apa mawon? Adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Karena apa? Karena apa? Problem itu memang adalah paket kehidupan. Sekali lagi,
Kalau jenengan mau Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Kitab Hikam, diterangkan orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin digerujuk dengan musibah Allah. Makanya kalau kan diem, kalau ada orang kena musibah diem. Justru mereka sama Allah doanya dosanya diampuni, awak dewi ditambahi dosa. Lah kalah sepaket Pak, kalau oleh jenengan kalah sepaket. Ini pentingnya orang ngaji begini. Coba jangan bongkar kitab tasawuf. Bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan nabi-nabinya Allah, walinya Allah. Gak obes dari orang itu. Ya, tak obes Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun nomor 3, ini cepet-cepetan, ingin dangdang menikmati 3 ekor wedhus. Al-Qana'ah bil qalil. Orang takwa itu orang yang menerima dengan panggung sedikit. Rasulullah itu tanya ke istrinya, hal indakum syai'. Rasulullah dahulu dari istri indakum syai'. Pagi ini ada sarapan, tanya Rasul. Tidak ada nopo-nopo, ternyata nopo-nopo Rasul. Istrinya, malu istrinya. Rasulullah dahulu, ini idzan shaimun atau idzan ini shaimun. Lekanya apa-apa aku tak poso. Oh, santai. Jadi puasanya Rasulullah santai. Jadi makanya ulama Imam Syafi'i dahulu, jenengan kalau cuman sholat puasa sunat itu kok mulai subuh belum makan apa-apa sampai jam 7 kok niatan puasa, jangan niat mulai jam 7 terus puasa. Karena Rasulullah pada jam-jam sarapan tidak makan apa-apa, di dapur tidak ada apa-apa. Rasulullah tanya, gimana? Ada sarapan enggak? Betul yang termasuk. Idan bisa bilang ini tidak bisa. Keren. Tapi kalau ada sarapan, mending sarapan. Gitu. Jangan larani hati ibu ini. Kiri dimasak nih, poso gaya. Tiba di luar marung. Pun suatu saat Rasulullah itu puasa Pak. Di dapur sudah nggak ada apa-apa. Puasa Rasulullah. Puasa Rasulullah. Jam 7 Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bilang Rasulullah, "Hudina hais ya Rasulullah. Kita dihadiahin hais niku bubur campur daging." Rasulullah udah bawa ke sini. Waqad asbahtu shaiman. Padahal saya sudah niat puasa itu. Ayo dimakan bareng. Ada tidak puasa? Kalau ada, kalau tidak ada puasa. Tapi kalau kok ini dipakai, jangan nggak buat nate poso, ada terus kok. Jadi ngeten maksudnya. Rasulullah itu al-qana'ah bil qalil. Itu namanya takwa Pak. Namanya takwa. Jadi Masya Allah. Jadi Rasulullah itu nggak pernah sekalipun tukaran masalah gara-gara di dapur itu tidak ada apa-apa. Makanya suatu saat Rasulullah disukani roti ngoten, minta lauh. Roti itu kalau kan ada lauhnya biasa. Hal indakum al-udun kata Rasulullah, ada lauhnya. Istrinya bilang, boten enten nopo-nopo. Akhirnya di dapur itu ada cuka, alkohol, karena ada cuka. Sama istrinya cuka itu dihidangkan ke Rasulullah. Adanya cuka Rasulullah langsung gawuh, nikmatil wudumu alkoholu, saape-ape lauh niki cuka. Mufassir hadis itu bingung Pak, menafsir hadis itu. Karena di tempat lain Rasulullah dawuh nikmatul udum alahmu, saape-ape lauh iku daging udus. Daging udus. Pada senengan udus. Tapi di tempat pada saat itu Rasulullah dawuh nikmatil udum al-khol. Saape-ape lauh napa? Alhamdulillah juga. Berarti Rasulullah hanya sangat menerima sekali bil qalil dan membangkitkan perasaan istri yang sedang tidak nyaman Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi besok pagi sarapan jenengan disukani juga sama pun lamun. Mulai itu sunnah Rasul. Gitu. Lek mau bid'ah itu namanya. Boleh. Pun yang terakhir sekarang yang terakhir ini materinya sedang al-istiqdah liyaumir rahim, persiapan hari kematian. Mati itu kalau menurut konsensus fuqaha alamiah di daerah Kuwait itu ada batul masail ulama sedunia. Apa mati itu? Mati itu ingkita wadifatil dimal, indikasi berhentinya putusnya aktivitas otak. Orang itu kalau nggak ambekan cuman 2 menit itu belum mati Pak, belum mati. Tapi kalau aktivitas otak sudah berhenti, indikasinya biasanya mata Pak. Mata itu sudah tidak respon, itu baru. Makanya dokter nggak boleh mencabut alat bantu kalau aktivitas otak masih bergerak. Dokter yang tahu itu indikasinya. Oke. Jadi mati itu sama menurut dokter. Tapi menurut ulama, mati itu ada bedanya antara matinya waliullah, golongan Mbah Abbas, Mbah Yasin dan putra-putranya, dan golongan awake dhewe. Kalau golongan awake dhewe, mati itu adalah meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta, meninggalkan lembaga, meninggalkan aset, meninggalkan deposit, meninggalkan pengaruh dan jabatan. Dalam konteks demikian, betapa mati sangat menakutkan. Takut orang mati itu, takut. Tapi mati inda syaikhina wa murabbiruhina syaikhina Mbah Abbas, mati itu adalah ketemu Allah, ketemu rahmatnya Allah, ketemu nikmatnya Allah, ketemu surganya Allah. Dalam konteks demikian, betapa mati sangat dirindukan. Hadratus Syekh Muhammad Zubair kalau nulis di dalam kitab Maslak Tasawufnya, wa bunun bainahum. Disinilah letak imannya manusia itu di sini. Takut mati apa rindu mati? Mengisor teror ini kira-kira yang mana ya? Takut opo sedang rindu? Itu pun kisah itu. Lek lo takut Pak. Saya nom kabeh masalah. Karena bukan wali ini, bukan wali. Makanya kan banyak Pak merindukan mati, masya Allah. Nah, sehingga dengan demikian Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair ini ada hadis dibolang-balik, dibaca. Bahasanya itu, matan nasu alama asya. Manusia itu mati sesuai hidupnya. Jangan itu matinya besok sesuai hidupnya. Semua itu. Mbah Maimun itu 10 tahun insya Allah menjelang wafat. Kulek cerita Sayyidatina Khadijah langsung mulai. Sayyidatina Khadijah terus sampai tengkulok yang masih cung. Umpomo ini ulama kode sukih buat masjid 100.000 masjid. Dunyone si apik, dunyone Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Kenapa? 22/3% kekayaan miliknya Sayyidatina Khadijah di Quraisy itu. Wanita paling disegani, wanita paling kaya bangsawan Quraisy, paling disegani. Jadi istri Nabi Muhammad semuanya dihabiskan untuk dakwah Nabi Muhammad. Hatta ketika beliau wafat, Rasulullah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kain yang ditutupkan untuk Sayyidatina Khadijah sebagai kafan, untuk menutup kepala diseret kakinya kelihatan, untuk menutup kaki kepalanya kelihatan. Sudah tidak ada apa-apa. Dikorbankan.
Wangi lho Pak bojone ngono. Awak dhewe malah entek-entek iki 4 jam 5 kali datang ke masjid. Allah Ta'ala tetap mencatat. Itulah kematian kula kalian jenengan. Jangan biasa misuh, takut pas misuh dicabut oleh malaikat. Itu mata nasu ala masa. Misah misuh ini. Jadi urusan yang kita takuti bukan karena berbuat dosa. Niki, buat dosa yang kita takuti bukan dengan Masya Allah, bukan dengan siksanya Allah. Kita itu orang Islam, kalau taubat dihapus dosa. Saya ditakuti apa? Ketika berbuat dosa, Allah mencabut kita. Sombong, pongan, congkak. Jangan dilakukan, segera hindari. Kita bertaubat, dzikir kepada Allah. Syukur-syukur Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan dzikir. Dulu ada cerita, ini ditulis oleh Santri Sidogiri. Saya senang baca bukunya. Ada seorang raja sombong sekali, congkak boling saja. Suatu saat keluar rumah bersama santrinya, pakai kendaraan mewahnya. Kalau dulu kan kuda merah, di belakang ada orang ngejar, orang berjompang camping sudah. Raja, tunggu raja, ada perlunya. Raja cuma nilai sedikit, dilihat orangnya nggak begitu penting. Kata raja, sampai nggak level manggil saya. Terus saja, nggak level, sombong. Terus dikejar oleh orang itu. Raja, saya ada perlunya raja. Nggak bisa ngobrol, sampai nggak level manggilnya. Saya ini raja. Sampai 100 meter lagi panggilan ketiga ngomong, raja, saya malaikat maut raja. Langsung mencolok raja itu. Sampai malaikat maut. Perlu apa manggil saya? Diutus Allah untuk mencabut nyawanya sampean. Tunggu dulu saya mau wudhu, mau sholat. Kasep, kata malaikat maut. Langsung dicabut dalam keadaan congkak, sombong. Akhirnya berangkat malaikat maut itu. Malaikat maut menjelma sebagai manusia. Ketemu dengan seorang syekh duduk di pinggir jalan. Duduk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata malaikat maut. Hadirin yang dimuliakan, ditanya, jenengan sinten? Kula malaikat maut sih, kata saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lama saya merindukan sampean. Keren Pak, besok ketemu malaikat maut, ngoten mawon jenengan. Jenengan sinten? Malaikat maut. Alhamdulillah, sudah lama saya merindukan sampean. Gitu. Zaman perlu apa? Saya diutus Allah untuk mencabut nyawa jenengan. Izin kula sholat riyen, makin pas sujud jenengan cabut nyawa. Malaikat itu mencabut nyawanya Syekh itu dalam keadaan sujud. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara kita kadang pas mau Quran dicabut oleh Allah, pas sujud dicabut oleh Allah. Tidak menutup kemungkinan sepersekian menit sebelumnya malaikat maut sudah merawat. Kenapa? Matan nasional. Manusia mati sesuai kesenangan dalam hidupnya. Mbah Abbas, Mbah Yasin dan saudara-saudara semua oleh Allah mudah-mudahan senantiasa diparingi rahmat wonten alam barzakh. Kalian jenengan semua mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diparingi rahmat pindah di barokah Mbah Yasin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wahdina wa qulnal haqqi wa la tawfiqil mustaqim. Rabbi ya rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim lana bil khair innaka wali kulli khair wa muti kulli khair wa mutafaddil bi kulli khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ya man waffaqa. Allahumma ya rabbana sahil alaina bil asir. Ya hafidhu ya nasiru ya nasiru ya nasir ya Allah ya Allah ya Allah. Ya wakilu ya wakilu ya wakilu ya fatahu iftah lana abwabal ilmi zidna ilman nafi'ah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa
akrumna bittaqwa wa jamilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal bina bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedanten mau'idhah ingkang sampun dipun sampaiaken dhateng kula kalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula kalih panjenengan saged menempatkan diri masing-masing sesuai ingkang sampun dipun dawuhaken. Saking kula menawi wonten kirantun atur kula sebut ingkang kathah. Akhiripun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.